Profesor Dr. Batara Surya MSI. Beliau lahir di Bone 13 Januari 1971. Kebetulan beliau adalah guru saya. Pendidikan beliau S1 di Teknik Teknologi atau TWK dari Universitas 45, S2-nya dari Manajemen Perkotaan UNHAS, dan kemudian menempuh S3 selesai pada tahun 2010 di UNM pada bidang Sosiologi Perkotaan. Nah, ada banyak hal yang telah dilakukan oleh beliau selama ini, aktif di beberapa kegiatan, terutama proyek-proyek di bidang tata ruang, permukiman, dan infrastruktur. Kemudian di beberapa tahun terakhir ini beliau lebih banyak aktif di penulisan buku. Ada 4 buku yang sudah dikeluarkan saat ini, dan saat ini masih menggagas atau menulis 1 buku yang untuk diselesaikan. Yang pertama ada Transformasi Spasial dan Kota Berkelanjutan, kemudian Sosiologi Perkotaan, Gagasan dan Pengalaman Empiris, kemudian Penetrasi Kapitalisme yang memarginalkan komunitas lokal, kemudian Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota. Nah, itu buku-buku yang telah ditulis oleh beliau. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana di Universitas Kosowa. Baik. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke narasumber. Begitu kami persilahkan Pak Bapak Profesor Dr. Batara Surya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bisa kedengaran ya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum Prof. Fahmi, teman-teman dari Studio 6, waktu panitia, moderator. Muhammad Tauhid Saya OSP 7, ngapain ikut kayak SP7. Saya kebetulan diberikan kesempatan dari panitia untuk bisa berbagi, sharing kepada teman-teman semua terkait dengan bagaimana membangun ketahanan negeri dalam new normal life. Catatannya di sini saya mungkin lebih spesifik ke arah perspektif pengelolaan pembangunan kota. Panitia barangkali bisa ditampilkan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya. Slide-nya next. Halo, panitia. Baik. Pertama-tama barangkali saya ingin memberikan gambaran bagaimana kondisi kota dan perkotaan kita di Indonesia sebelum pandemik COVID-19 ini terjadi. Ada beberapa catatan penting bahwa di dalam proses pertumbuhan kota-kota di Indonesia ada kecenderungan kita mendorong ke arah akselerasi yang sangat cepat. Salah satu penciri kota-kota di Indonesia itu adalah problem industrialisasi dan modernisasi. Nah, di dalam gagasan industrialisasi dan modernisasi ini kemudian banyak merubah kondisi dan situasi wajah perkotaan kita. Yang paling banyak kita temukan adalah problem pemekaran kota atau meluasnya wilayah kota-kota inti atau kota-kota primer atau primer city ke arah wilayah di sekitarnya, sehingga banyak melahirkan grand konsep. Salah satunya misalnya Jabodetabek, kalau di Makassar kita mengenal istilah Metropolitan Mambinasata. Gagasan ini pada dasarnya berorientasi pada industrialisasi. Nah, di dalam konteks ini kemudian berbagai hal yang muncul sebagai fenomena yang bisa kita amati. Salah satunya misalnya yang paling banyak bisa teman-teman amati, problem alih fungsi guna lahan. Bagaimana daerah-daerah produktif, daerah-daerah pertanian kemudian mengalami satu perubahan. Pada kondisi yang berbeda, kota-kota kita juga banyak mengalami degradasi atau penurunan kualitas lingkungan.
Kemudian pada sisi yang lain, kita belum mampu menyelesaikan problem kemiskinan dan permukiman kumuh. Bertemunya beberapa kelompok masyarakat yang pada akhirnya kita mengatakan bahwa masyarakat kota itu adalah masyarakat multikultur. Pada konteks seperti ini kemudian banyak menimbulkan masalah-masalah sosial baru, termasuk di dalamnya adalah perbedaan gaya hidup antar masyarakat, antar individu maupun komunitas. Tapi catatan pentingnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba melakukan pengamatan, hampir secara keseluruhan kota-kota besar maupun metropolitan di Indonesia, problem utamanya adalah problem kemacetan lalu lintas. Mulai dari Jakarta sampai kota-kota yang mulai berkembang di Indonesia Timur juga kasusnya sama. Kemudian efek dari degradasi tadi, penurunan kualitas lingkungan itu, kemudian setiap tahun kita juga menikmati suasana banjir perkotaan. Yang sampai hari ini dalam situasi pandemik COVID-19, masalah banjir perkotaan juga masih melanda beberapa wilayah dan kota-kota di Indonesia. Lebih jauh kalau kita coba melakukan pencermatan, sebenarnya ruang kota itu sangat terbatas, sehingga kadang-kadang kita mengatakan lahan itu tidak pernah berubah, sehingga banyak proses-proses yang kemudian terjadi. Mulailah kita melakukan perluasan, reklamasi, dan seterusnya. Dan yang ironis sebenarnya banyak daerah-daerah catchment area atau daerah resapan, kemudian kita sulap juga menjadi daerah permukiman. Dari keseluruhan gambaran yang saya katakan tadi, pada akhirnya ada potensi bencana yang setiap saat akan sering kita alami. Next, materinya barangkali. Terus. Nah ini, kalau kita coba sandingkan dari berbagai tingkatan perencanaan, sekalipun di dalam model-model perencanaan kita di Indonesia, ada yang kita kenal dengan development plan atau perencanaan dari sisi regulasi kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kita, mulai dari RPJM, RPJPD dan seterusnya. Kemudian saya mencoba masuk pada tatanan implementasi rencana tata ruang wilayah dan kota kita di Indonesia. Halo. Dari beberapa perencanaan yang sudah dilakukan, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita belum sama sekali mempertimbangkan fenomena urbanisasi yang banyak terjadi. Sehingga saya menganggap bahwa kota-kota di Indonesia sekarang itu sudah mengalami urbanisasi berlebih dan pemadatan maksimal. Nah, dari posisi itu, kalau kita coba kaitkan dengan implementasi rencana tata ruang wilayah dan kota, ada beberapa indikasi yang kemudian muncul. Pertama, dari sisi kurang optimalnya pemampatan potensi wilayah perkotaan kita selama ini, artinya potensi kita itu belum sama sekali kita bisa maksimalkan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang alokasi ruang kita itu belum tepat atau tidak efisien. Dalam hal ini ada perencanaan yang sudah disusun, tapi pada tatanan implementasi di lapangan itu tidak bersesuaian dengan rencana tata ruang. Nah, kemudian problem berikutnya yang saya sudah gambarkan tadi adalah ketidakseimbangan lingkungan itu sendiri. Jadi lingkungan kita, lingkungan hidup kita sekarang, baik pada konteks wilayah yang lebih makro maupun pada kasus perkotaan itu sudah tidak seimbang, sehingga memberikan dampak secara langsung. Yang pertama itu masalah banjir, erosi, longsor, bencana alam, termasuk yang kita alami sekarang ini adalah wabah pandemik COVID-19. Jadi saya menganggapnya ini adalah problem ketidakseimbangan alam, ketidakseimbangan lingkungan. Pada konteks yang berikutnya, kita juga bisa mengamati bahwa di dalam implementasi rencana tata ruang yang kadang-kadang berubah-ubah setiap saat, menyebabkan hubungan fungsional antara kawasan kota itu kurang optimal, sehingga menghambat perkembangan wilayah.
dari beberapa hal yang saya sudah kemukakan tadi, ada implikasi sebenarnya dan ada dampak yang ditimbulkan. Dua konteks dalam posisi ini. Pertama adalah beban untuk masyarakat, dan yang kedua adalah beban untuk pemerintah. Apa yang menjadi beban masyarakat kita? Misalnya catatan pentingnya, yang pertama itu kegiatan ekonomi kemudian menjadi terhambat. Kemudian kesejahteraan kurang, efek dari kemacetan tadi kita banyak konsumsi waktu, peningkatan biaya, kemudian ini bencana alam dan bencana lainnya. Karena kurangnya ruang terbuka hijau, hampir secara keseluruhan kota-kota di Indonesia itu belum mampu memenuhi, sehingga kita mengalami kehilangan kenyamanan lingkungan. Kemudian banyak di antara kelompok-kelompok urban yang masuk ke kota, kemudian tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga pada akhirnya kota-kota di Indonesia juga ada kecenderungan kejahatannya meningkat. Kemudian dari sisi beban pemerintah, ketika kondisi ini terjadi, maka minimal dalam pemikiran saya ada 4 hal yang bisa terjadi. Yang pertama, bagaimana biaya pemulihan. Ini menjadi sangat besar. Kemudian pada akhirnya kita butuh dukungan biaya eksternalitas. Disinilah negara kemudian banyak menggunakan dana-dana bantuan dari luar negeri, termasuk dana pinjaman dan seterusnya. Kemudian hasil pembangunan kita kurang optimal, sekalipun filsafat bangsa kita itu adalah basisnya keadilan, tapi kalau kita lihat dari pembangunan kita, itu kelihatannya masih menimbulkan disparitas. Kemudian biaya pembangunan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, karena setiap proses yang kita lakukan pada akhirnya membutuhkan lagi biaya-biaya tambahan untuk memperbaiki situasi dan keadaan yang terjadi. Next. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, coba kita masuk pada konteks pandemik COVID-19. Saya membayangkan bahwa new normal yang sementara saat ini kita rumuskan, hampir semua negara melakukan proses itu, termasuk saat ini Korea sudah melaksanakan kemudian mencabut kembali. Saya membayangkan new normal itu adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19. Jadi ada semacam skenario. Nah, catatan pentingnya kita sebagai masyarakat yang bergerak di bidang perencanaan, khususnya tata ruang wilayah dan kota, dalam konteks implementasi perencanaan, sangat penting atau sangat kita butuhkan adalah semacam studi epidemiologi. Jadi kita butuh berkolaborasi dengan ahli-ahli yang memahami betul atau yang memiliki kepakaran di bidang studi epidemiologi, kemudian bagaimana dikontekskan pada kesiapan regional dalam merespon berbagai situasi dan keadaan. Tapi Bapak Ibu sekalian, catatan pentingnya bahwa pada konteks wilayah dan kota sangat penting untuk bisa mempertimbangkan aspek tata ruang, ekonomi, dan sosiokultural. Dan yang menjadi unsur penting saat ini adalah bagaimana konsistensi dalam penerapan kebijakan. Hampir regulasi yang dilaksanakan saat ini kadang-kadang masih banyak pelanggaran. Kenapa? Sanksinya yang menurut pemikiran saya ini belum sama sekali tegas, sehingga belum mampu merubah sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri. Nah, pada konteks selanjutnya, new normal ini dibayangkan bagaimana mendudukkan peran stakeholder. Jadi kita masing-masing memiliki fungsi dan peran untuk itu. Ada 3 catatan penting ketika kita ingin masuk pada era new normal yang dikatakan moderator tadi. Pertama, buat saya adalah sangat penting untuk menyiapkan atau kesiapan sarana dan prasarana kesehatan kita. Ini sama sekali kalau kita berbicara tata ruang, hampir kita hanya berbicara standarisasi. Sekian jumlah penduduk, maka sekian kebutuhan sarana rumah sakit, puskesmas, dan seterusnya. Ini barangkali perlu kita kaji ulang, karena pada situasi pandemik seperti ini, ternyata tingkat kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan itu menjadi meningkat.
catatan kedua buat saya adalah bagaimana membangun sistem informasi manajemen yang baik. Ini sangat penting. Kemudian bagaimana melakukan pengawasan. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengendalian yang harus kita lakukan. Tentu pada akhirnya kita harus hubungkan dengan berbagai kesiapan pada tingkatan masyarakat. Sehingga dalam pandangan saya, new normal dalam skala spasial perkotaan pada dasarnya kalau kita coba kontekskan dalam ruang atau sistem keruangan kita membayangkan saja bahwa ruang itu adalah media bagi masyarakat untuk berinteraksi dan beradaptasi. Nah, tantangannya di sini karena ruang ini yang menyebabkan juga potensi kerumunan akan setiap saat terjadi. Karena kita membayangkan ruang itu adalah wadah untuk berinteraksinya masyarakat dan wadah untuk beradaptasinya individu dan masyarakat. Next. Lanjut, panitia. Nah ini kalau kita belajar ada beberapa catatan penting dari WHO ketika new normal akan diterapkan. Jadi ini barangkali sangat penting orang-orang yang memahami atau pakar yang memahami studi epidemiologi yang mampu nanti menjelaskan tentang ini. Tapi catatan pentingnya saya hanya ingin menegaskan sesuai harapan WHO. Yang pertama, suatu wilayah bisa kita menerapkan new normal apabila catatannya bahwa transmisi virus corona itu sudah mampu dikendalikan. Ini salah satu indikator. Kemudian yang kedua, kemampuan rumah sakit kita itu sudah mampu mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, termasuk melacak kontak dan mengkarantina pasien. Saya kira ini sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting, risiko penularan wabah. Nah ini perlu ada identifikasi, bahagian kita barangkali sangat penting ada peta spasial untuk itu. Kemana orientasi distribusi spasial wabah pandemik ini kemudian berkembang pada situasi ruang dan situasi kota. Kemudian yang keempat, sangat penting saya kira ini standarisasi menerapkan standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan mulai dari physical distancing dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah risiko penularan impor. Nah ini barangkali berkaitan dengan sistem transportasi, mulai jalur udara, jalur laut, termasuk dari angkutan darat. Nah ini sangat penting kita pertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bahwa ketika situasi pandemik terjadi, maka sistem transportasi kita, karena kita tidak siap saat ini, perlu digagas kembali. Kemudian unsur yang keenam yang menjadi catatan penting juga adalah bagaimana keterlibatan atau peran partisipasi masyarakat di dalam satu proses. Kita menyadari karena situasi ini serba tiba-tiba atau kadang-kadang kita mengatakan anomali dari kondisi situasi yang tidak pernah kita alami sebelumnya, kemudian tiba-tiba terjadi. Inilah kondisi yang terjadi untuk situasi global karena termasuk beberapa negara di dunia termasuk untuk konteks di Indonesia. Next. Lanjut. Panitia, slide-nya. Nah ini, saya mencoba mereduksi kembali, mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa pada konteks kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia yang sama sekali belum bisa kita antisipasi dengan baik adalah fenomena urbanisasi. Nah, dalam konteks fenomena urbanisasi ini akan selalu berkaitan dengan hukum-hukum ekonomi, yaitu hukum penawaran dan permintaan. Nah, kalau kita coba hubungkan dengan situasi kota kita saat ini, ketika urbanisasi terjadi atau cenderung meningkat, dan cenderung berlebih, sehingga pemadatan maksimal terjadi, maka yang paling banyak kita soroti, yang paling banyak kita amati adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi kita. Kemudian karena rata-rata kelompok urban yang masuk ini adalah kelompok usia produktif, kemudian pertanyaan mendasarnya bagaimana memampatkan tenaga kerja produktif tersebut.
pada aspek yang lain, efek dari urbanisasi ini kemudian permintaan terhadap kegiatan perdagangan dan jasa itu semakin meningkat, termasuk tingginya kebutuhan perumahan dan permukiman. Ini suatu situasi yang hampir secara keseluruhan kota-kota kita mengalami. Pada sisi yang lain, kalau kita coba cermati, yang banyak muncul adalah kegiatan produksi ekonomi kita itu lebih cenderung ke arah ekonomi skala besar. Pertanyaan mendasar, bagaimana ruang untuk sektor-sektor non-formal kita? Next. Panitia, lanjut. Nah ini, dalam beberapa tahun terakhir ini, kalau kita coba melakukan evaluasi hasil perencanaan tata ruang kita, mulai pada tingkatan tertentu, katakanlah misalnya RT RW, rencana detail, sampai misalnya yang sifatnya rencana teknis, RTBL, kecenderungan kalau kita lihat secara substansi, itu masih dominan pada aspek fisik dan ekonomi. Kemudian beberapa kategori perencanaan itu memang sudah menghasilkan berbagai produk-produk atau pengalokasian, misalnya pemampatan ruang dan seterusnya. Kadang-kadang juga sudah digagas dari sisi rencana kependudukan dan ketenagakerjaan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam amatan saya, hampir beberapa rencana tata ruang kita itu sama sekali belum menyentuh pada 4 kondisi. Yang pertama, bagaimana dengan sistem sosial kita ketika situasi ruang mengalami suatu perubahan. Yang kedua, kita kadang-kadang belum memaksimalkan suatu kondisi ketika perencanaan dilaksanakan dan pascanya, katakanlah misalnya mengembangkan satu kawasan kota baru, bagaimana estimasi kita terhadap perubahan sosial yang mungkin akan terjadi. Kemudian selanjutnya adalah efek dari proses-proses yang saya katakan tadi, bagaimana konteks pembentukan struktur wilayah sosial. Kadang-kadang yang banyak kita gagas bagaimana menciptakan struktur ruangnya, pola ruangnya. Tapi dalam pandangan saya sangat penting untuk mengamati juga atau merumuskan kemungkinan struktur wilayah sosial yang akan terbentuk. Kemudian catatan yang keempat, nah, bagaimana merubah pola kultural? Karena rata-rata kelompok urban yang masuk di kota ini, tradisi-tradisi masyarakat pedesaan itu kadang-kadang masih dibawa. Ini menjadi catatan penting dalam konteks evaluasi rencana tata ruang kita yang sangat penting kita cermati bersama-sama ke depan. Next. Panitia diteruskan. Ini. Kalau kita coba amati Bapak Ibu sekalian, sebelum COVID-19 terjadi ini, bagaimana dinamika keruangan perkotaan kita? Berbagai gambaran tadi saya sudah sebutkan, mulai dari problem urbanisasi, pemekaran wilayah kota, kemudian pertambahan penduduk, alih fungsi, dan seterusnya. Tapi yang banyak kita gagas selama ini adalah pembangunan kawasan kota baru, termasuk memindahkan ibu kota negara. Nah, ini menjadi catatan penting kita bahwa satu situasi yang kita dorong, tapi pada akhirnya ada problem lain yang menjadi ikutannya. Sehingga ke depan sangat penting barangkali mempertimbangkan problem mitigasi bencana alam dan non-alam yang kemungkinan akan terjadi karena sifatnya kita melakukan rekayasa ruang. Dalam catatan saya, ketika rekayasa ruang itu terjadi, apakah bentuknya struktur ruang mengalami perubahan, tapi pada akhirnya struktur ruang yang terbangun itu akan ikut merubah struktur wilayah sosial. Dalam konteks seperti ini, kemudian muncul masalah-masalah sosial yang bisa kita amati. Yang pertama adalah bagaimana menyandingkan perbedaan-perbedaan status yang berkembang dalam masyarakat. Karena struktur itu sebenarnya ada 3 konteks. Pertama, kita harus amati dari sisi kemungkinan stratifikasi yang terbentuk. Kemudian bagaimana status yang akan dialami oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, bagaimana kelas-kelas masyarakat itu. Yang banyak kita sering amati munculnya problem segregasi spasial. Pada akhirnya mendorong ke arah segregasi ekonomi, kemudian berkembang ke arah segregasi sosial. Dan catatan penting lainnya,
bahwa problem disparitas wilayah kita itu belum selesai. Termasuk catatannya dalam hal ini, hampir semua perkotaan kita, standar pelayanan minimum juga belum terpenuhi. Ini yang barangkali menjadi catatan penting kita, ini kondisi kita sebelum COVID-19. Saya kira sampai COVID juga kondisi kota kita masih ada beberapa situasi kota yang mengalami seperti itu. Next. Lanjut. Tinggal 5 menit. Bapak Ibu sekalian, baik, saya percepat sedikit. Bapak Ibu sekalian, nah ini gagasan kalau kita lihat bagaimana perbandingan antara situasi yang terjadi di negara kita dengan yang terjadi di beberapa negara. Ada kecenderungan problem ketaatan dan kedisiplinan warga kota kita masih sangat lemah, sehingga ini masih perlu diperbaiki. Dalam situasi pandemik seperti ini, minimal ada 3 prakondisi yang harus kita lihat atau yang kita cermati. Yang pertama adalah masalah ketahanan pangan. Sekalipun ini kita mengatakan bahwa tidak ada persoalan masalah ketahanan pangan di Indonesia. Yang masih perlu kita amati secara bersama ke depan adalah problem ketahanan bencana alam dan non-alam. Kemudian masalah ketahanan energi, pada akhirnya rujukannya adalah bagaimana sistem informasi pemampatan ruang itu. Ini harus kita lihat, kita cermati secara bersama. Next, barangkali Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba hubungkan dengan bagaimana memahami masyarakat perkotaan kita, kalau kita coba turunkan, masyarakat kita sebenarnya itu berkembang, lahir dari struktur sosial yang dibawa, sistem nilai, dan sistem lingkungannya. Dan inilah yang mempengaruhi tradisi. Tradisi ini kemudian membentuk perilaku, human behavior. Tapi catatannya Bapak Ibu sekalian, di masyarakat kita itu masih terbangun yang kita sebut dengan modal sosial. Nah, di dalam modal sosial ini, masyarakat meyakini bahwa bagaimana bersama-sama membangun masa depan bersama, saling percaya, kerjasama, kemudian bagaimana membangun identitas bersama. Sehingga buat saya, kota ke depan sangat penting kita pertimbangkan persoalan karakteristik dan kearifan lokal. Ini menjadi catatan pentingnya. Next. Lanjut, panitia. Selanjutnya, apa tantangan pengelolaan perkotaan kita untuk new normal ke depan? Bapak Ibu sekalian, kota kita banyak potensi kerumunan yang kalau kita amati, termasuk di berita-berita yang berkembang sekarang, misalnya pada pusat perdagangan. Ada mall, pasar tradisional, kafe, dan restoran. Catatannya di sini, misalnya saja pasar tradisional. Hampir semua titik lokasinya itu berada pada ruas jalan utama. Jadi ketika potensi kerumunan terjadi, juga ada efeknya pada sistem transportasi. Yang kedua, potensi dari sisi pariwisata. Mulai dari sarana rekreasi termasuk ruang terbuka hijau, ini menjadi potensi kerumunan. Selanjutnya dari pelayanan jasa, industri, dan jasa angkutan transportasi. Tantangan selanjutnya yang perlu kita pikirkan secara bersama ke depan, bagaimana mengantisipasi dari kondisi pandemik ini, kemudian memberikan dampak pada persoalan kemiskinan yang cenderung meningkat. Yang kedua, hampir akses ruang sektor informal ini belum kita penuhi karena cenderung mereka menggunakan ruang-ruang publik. Kemudian bagaimana pengaturan dan pengendalian pemampatan ruang kota itu bisa secara konsisten kita lakukan. Kemudian catatan yang keempat, pada akhirnya bagaimana membangun kemandirian masyarakat. Next. Selanjutnya, panitia. Nah, ini ilustrasi skematik saja yang saya coba gambarkan bagaimana kebutuhan integrasi spasial perkotaan yang kita harapkan. Pada akhirnya, catatan pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita mengharapkan kota kita itu bisa sustainability. Keberlanjutannya bisa terpenuhi. Next. Lanjut, panitia. Nah ini, ada cita-cita dan harapan kita terhadap dimensi pembangunan kita, termasuk wilayah dan kota kita saat ini. Minimal
sustainability, kita bayangkan atau sustainable development itu bagaimana sustain secara sosial, bagaimana sustain secara ekonomi, dan bagaimana environmental kita juga bisa sustain. Tapi kalau institusinya tidak terlalu kuat, maka sulit kiranya sustainability ini bisa kita penuhi. Karena pada dasarnya kota ada target yang ingin kita capai. Bagaimana menciptakan green environment, green community itu sendiri, green infrastruktur, dan green ekonomi, pada akhirnya kita bisa membingkainya dalam bentuk green city. Next. Lanjut. Kalau seperti itu, Bapak Ibu sekalian, maka bagaimana menata kehidupan baru warga kota? Buat saya, ada 3 strategi penting yang perlu kita amati secara bersama, bagaimana kita memperbaiki tata kelola perkotaan kita yang ada saat ini. Sebenarnya sudah ada gagasan konsepnya, bagaimana membangun konsep komprehensif dan terpadu itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi sosial ekonomi. Dalam hal ini, kita membayangkan bagaimana mendorong dan memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi sosial budayanya. Bagaimana masyarakat bisa berubah dari sisi pola hidupnya, kemudian kita ikuti dengan mitigasi bencana dan bagaimana memanfaatkan teknologi. Next. Bapak Ibu sekalian, ada berbagai solusi yang dalam pemikiran saya barangkali ini kita bisa diskusikan secara bersama. Pertama, solusi untuk pandemi COVID-19 yang masih terjadi sekarang, buat saya adalah diperlukan upaya untuk menggalakkan urban farming pada skala rumah tangga dan skala kawasan. Karena ini banyaknya masyarakat kita yang mengalami pengangguran, kehilangan pekerjaan, kemudian kejahatan menjadi tinggi. Kemudian yang kedua, membangun kemandirian masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan. Kemudian catatan yang ketiga adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat ke arah perubahan perilaku untuk merespon dan beradaptasi dalam kehidupan new normal yang akan kita terapkan. Next. Selanjutnya, solusi dari sisi pengelolaan kota. Kita membayangkan ada manusia, ada ekonomi, ada ekologi, ada infrastruktur, kemudian coba kita kaitkan dengan sistem perkotaan kita. Nah, ada 3 minimal catatan penting yang harus kita lakukan secara bersama adalah yang pertama bagaimana melindungi hak warga. Artinya warga kita terlindungi dari dampak perubahan iklim dan kebencanaan, termasuk masalah COVID ini. Yang kedua, masyarakat bisa menerima manfaat secara ekonomi dan berkeadilan sosial. Kemudian catatan yang ketiga, ini terutama untuk perencanaan tata ruang ke depan, alokasi ruang itu sangat penting diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dan penguatan kapasitas kelembagaan. Next, bagian terakhir barangkali untuk menutup materi ini, dari sisi tata ruang perkotaan. Kita sangat penting untuk mengimplementasikan keberlanjutan pembangunan kota, ruang kota kita dan perkotaan kita, sehingga dalam gagasan berpikir saya, formulasi konsep rencana tata ruang yang mungkin kita akan gagas, pertama adalah bagaimana mengembalikan keseimbangan lingkungan alam berbasis kawasan secara berkualitas. Ini catatan penting yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menciptakan keseimbangan lingkungan, ekonomi, vitalitas sosial, dan budaya. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengembangkan kota ke arah penguatan kapasitas masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa? Karena kita sekarang dibatasi dari sisi aktivitas kita. Sehingga dalam catatannya, sangat kita harapkan sebenarnya arah pembangunan berkelanjutan ke depan itu akan memerlukan dukungan database berbasis sistem informasi manajemen yang akurat dan valid. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita untuk bisa kita jadikan diskusi secara bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.